Oke, jadi baru semalam. Semalam itu aku main game. Jadi memang jadwal buat malam itu jadwal main game. Jadi kalau misalnya kayak pagi, udah lari pagi, terus nanti siang nge-gym, di antara itu udah bikin konten, udah kerja, udah bikin-bikin semua deh, udah diselesain semua. Habis itu malam mungkin sekitar jam 7 setengah 8 itu jadwalnya aku main game. Bisa main game tuh sejam 2 jam lah itu. Buat refreshing aja. Tujuannya tuh supaya nggak mumet sama kerja terus gitu. Jadi balance lah. Dan aku main satu game namanya Dota. Mungkin yang ada beberapa juga yang main. Jadi main Dota 2. eh Main kompetitif sama temen. Jadi biasanya kita kalau main itu dia mainnya kan tim gitu ya. Jadi tim tim A lawan tim B kita serang-serangan sampai kita menangin satu, ancurin benteng musuh lah kasarnya seperti itu. Nah, mungkin yang buat yang tahu main MOBA yang kayak mungkin Mobile Legend, Dota dan sebagainya ya tau lah, permainannya seperti apa kurang lebih seperti itu. Nah, kebetulan semalam itu main yang tadinya kalah, terus berbalik jadi menang, gitu. Jadi ujung-ujungnya menang, gamenya menang. Jadi tapi awal-awalnya di menit-menit awal tuh kalah dulu. Jadi memang bener-bener diserang terus dan akhirnya kita awalnya kalah, tapi tetap fokus, tetap usahain buat bisa menang gitu intinya gitu. Jadi nggak nyerah lah poinnya. Nah di situ kepikiran kalau sebenarnya bisa dari main game pun kita belajar sesuatu. Yang dipelajarin adalah ya kita nggak bisa nyerah, gampang nyerah, nggak boleh gampang nyerah. Kalau misalnya kita gampang nyerah ya nggak akan punya turning point gitu, nggak ada punya titik balik kalau menurut aku. Ah, positif mental attitude PMA. Jadi kalau emang menurut aku ini salah satu yang lumayan penting ketika kita menghadapi masalah, menghadapi satu keadaan yang membuat kita merasa kalah gitu. Jadi dalam satu kondisi kan pasti dalam satu proses kita bisa tuh ngerasa, wah aku lagi di titik titik terendah nih, lagi titik terendah, lagi titik di mana aku diproses, terus kamu ngerasa kalah gitu. Sebenarnya di situ kita harus bisa berpikir positif, kita harus bisa berpikir mental attitude-nya mesti dipositif, bikin bikin apa ya, bikin semangat diri sendiri gitu. Ya, mungkin berpikirnya segampang, ya hal ini pasti selesai, hal ini pasti akan terlewatkan karena sejatinya nggak ada yang selamanya gitu, nggak akan ada sesuatu yang berjalan terus-terusan, nggak ada yang permanen, semua itu temporary. Even hidup kita pun juga sementara gitu loh. Jadi menurut aku itu salah satu positif mental attitude gitu. Jadi dimana kita tahu pasti ini akan selesai, ya udah kita berusaha yang terbaik aja gitu. Toh kalau misalnya emang tidak berhasil, seenggaknya saya sudah lebih baik karena saya sudah berusaha yang terbaik. Saya udah mengusahakan yang terbaik. Karena menurut aku itu salah satu yang lumayan belajar juga ya. Jadi ya kemenangannya itu disebabkan karena kita tetap berpikir positif, kita tetap berusaha yang terbaik untuk menang dalam game, dalam proses hidup, dalam apapun, dalam keadaan. Yang menurut aku ini salah satu apa ya, karakter yang bisa kita tempatkan di dalam diri kita gitu loh. Jadi kalau misalnya kita menghadapi sesuatu, mungkin ya udah nggak usah berpikir jadi dendam atau apapun, nggak usah gitu loh. Nggak usah berpikir jadi punya apa ya, kepahitan, nggak usah. Ya udah kita berpikir positif aja. Berpikir positif dalam arti mungkin ketika ketika kita menghadapi masalah, yang kita pikirin adalah apa sih yang mau kita pelajarin dari masalah ini? Apa sih yang bisa membuat kita lebih baik gitu? Apa sih yang apa ya? Satu kunci yang harus kita lewatin di sini gitu loh. Dan menurut aku ini satu pandangan yang apa ya, membuat kita ya belajar terus, benar-benar belajar terus, berusaha terus. Ya memang harus ada berdoanya juga sekali-sekali supaya supaya kita dikasih tahu nih, ini loh yang harus dipelajarin gitu loh. Balik lagi menurut aku tetap itu akan ada tuntunan dari Yang Maha Kuasa buat buat kita dituntun supaya kita tahu nih mana yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan gitu loh. Ya inilah menurut aku dari kemarin kepikiran sih. Jadi kemarin kepikirannya pas mau tidur, kepikiran, ih seru juga ya. Tadi dari kalah terus jadi menang.
kayaknya bagus deh buat dibahas. Intinya positive mental attitude, jangan sampai nyerah, karena menurut aku semuanya itu sementara, kekalahan juga sementara. Ya walaupun dalam game itu kekalahannya pasti ada gitu. Tapi kan nggak apa-apa. Berarti harusnya kita lebih baik. Kita harus apa sih yang kurang dari situ gitu loh. Mentalnya gitu, attitude-nya. Ketika kita kalah dalam game, apa sih yang kita harus pelajarin? Oh, kerjasama dalam timnya harus diperbaiki. Oh, kitanya ini mainnya berantakan gitu loh. Itu yang harus dibentuk gitu. Jangan malah nyalain orang lain sebagai contoh, ah dianya aja mainnya berantakan, atau bukan gue yang salah karena dia yang salah. Itu sifatnya menurut aku kurang baik, kurang bijaksana aja sih. Intinya menurut aku ketika kita menghadapi apapun, ya berusaha coba refleksi diri dulu aja gitu loh. Berusaha belajar, bekerja, berdoa, itu juga harus diperhatikan sekali gitu. Jadi balik lagi, jangan sampai nyerah. Terus juga menurut aku satu hal yang sekarang terjadi tidak 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 menentukan masa depan kamu seperti apa. Walaupun sekarang kamu kalah, belum tentu menentukan masa depan kamu. Di depannya kamu pasti kalah, nggak juga gitu. Ya kalau menurut aku ya kayak kemarin aja, dalam satu game itu ada titik baliknya. Dan menurut aku di hidup pun juga kan ada titik baliknya. Dimana kamu sekarang kamu berproses, kamu belajar, aku yakin ada titik baliknya. Sesimpel yang sering udah kita bahas di buku Atomic Habit itu ada 1% lebih baik, kamu akan jadi 37 kali lebih baik setelah 1 tahun. Dan menurut aku itu satu hal yang apa ya, yang mind blowing aja gitu. 1% itu kecil loh. 1% kecil sekali setiap hari. Tapi kalau kita compound, kita gulung terus setiap hari 1%, setiap hari 1%, setelah setahun 37 kali, itu tuh jadi gede banget. Contohnya sesimpel secara matematika ya, ketika kamu sekarang pendapatan 1 juta, tahun depan jadi 37 juta. Gitu kan kasarnya, itu hitungan bodohnya ya. Seperti itu, sesimpel itu gitu loh. Ya kalau sekarang mungkin followers kamu cuman 1.000, ya berarti nanti di tahun depan jadi 37.000 gitu. Kalau kamu rutin terus bikin video terus, kalau kamu bikin konten terus, kalau kamu berusaha terus, belajar terus, pasti jadinya lebih baik. Itu udah rumus pasti. Sesuatu apapun yang kita tabur, sesuatu hal baik apapun yang kita tabur, yang baik kita tabur terus, ketika setelah kita pasti akan kita tuai sesuatu yang baik juga. Nggak mungkin kita tabur yang buruk, kita tuai yang baik, nggak mungkin. Contoh menurut aku sesimpel, ya kalau kita kerjanya nipu orang, masa nggak ditangkep sih ujung-ujungnya? Masa nggak ketangkep sih? Kan kasarnya sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga gitu kan. Eh, jadi menurut aku poinnya ya fokus aja ngelakuin hal yang bener aja gitu. Dan tetap berusaha. Ya positif mental attitude lah, itu menurut aku sangat penting gitu. Mungkin kali ini itu aja sih, nggak mau terlalu banyak. Kebetulan yang kepikiran semalam itu sebelum tidur. Lagi mungkin kalau ada yang mau didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga ada pesan yang bisa diambil dan menjadi apa ya, panduan hidup kali ya enaknya, supaya pandangan ini, perspektif ini membuat kita oh iya ya, kayaknya iya juga ya, semoga ada itunya. Oke, semoga bermanfaat. Itu aja dari aku, terima kasih.